Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Dalam pembahasan soal ini saya akan membahas latihan soal, di mana latihan soal ini adalah soal SIMAK UI ya di tahun 2022. Soal ini adalah soal asli ya teman-teman. Kemungkinan yang saya bahas di sini adalah 4 soal. Oke, langsung saja. Yang saya bahas di sini tentunya matematika dasarnya teman-teman ya. Nah, sekarang nomor 1. Oke, sebuah garis H melalui titik asal dan memotong kurva Y2Y sama dengan 3x kuadrat kurang 2x tambah 1 di dua titik di mana jumlah x-nya adalah 10. Maka gradien garis H adalah titik-titik. Oke, bagaimana caranya? Jadi ada suatu garis dan suatu kurva. Nah, kalau kita misalkan nih bahwa kita coba jawab. Oke, suatu garis itu kalau kita misalkan garisnya itu kan berbentuk Y sama dengan ya, saya ambil adalah MX tambah dengan C. Ini kan suatu garis ya, garis lurus, dimana M-nya ini kan adalah gradiennya dari garis ini. Nah, pertanyaannya kan pas ya, yaitu garis H adalah, maka gradien garis H berarti M nih yang ditanyakan ya, M-nya berapa. Nah, terus kurvanya lagi ya, si kurva ya itu berbentuk 2Y sama dengan 3x kuadrat kurang 2x tambah 1. Terus dimana kalau mereka saling berpotongan ya, berpotongan yang tadi 2 titik kah, yang tadi 1 titik, atau bahkan tidak berpotongan, kita pakai substitusi, yaitu ganti Y ini ke sini teman-teman ya. Jadi ganti Y-nya. Oke, seperti ini. Saya ganti ini ke sini. Nah, coba kita ganti, berarti jadinya 2 kurung MX tambah C itu ya. Nah, sama dengan ya 3x kuadrat dikurangi 2x ya ditambah dengan 1. Oke, kemudian kita kali masuk 2mx ya tambah dengan 2c sama dengan 3x kuadrat kurang 2x tambah 1. Nah, langkah selanjutnya saya satukan, yang mana itu satukan itu yang sama sukunya. Nah, yang sama sukunya tentunya ini ya dengan ini kan ya, dan yang ini dengan yang ini. Oke, kita coba. Kita lanjut bagian sini saja. Semuanya juga saya pindahkan ke ruas kiri ya, ke ruas kanan. Nah, sekarang saya pindahkan semuanya ke ruas kanan. 0, sisanya 0, ruas kirinya sama dengan 3x kuadrat dikurangi dengan 2x dikurangi dengan 2mx ya, baru ditambah 1 ya, dikurangi lagi dengan 2c. Nah, berarti saya sederhanakan 0 sama dengan 3x kuadrat, kemudian kurung atau tambah ya, kita pakai tambah saja, kurung minus 2 ditambah ya, dikurang 2m. Nah, x. Oke, jadinya seperti ini ya, baru ditambah 1 kurang 2c. Nah, untuk titik potong kedua garisnya itu ya, logikanya gini teman-teman. Ada suatu kurva yang ini tadi, kita nggak tahu model kurvanya mungkin ya, tapi kan berbentuk pangkat 2 nih, anggap ya, kita misalkan bahwa kurvanya berbentuk beginilah. Kemudian ada suatu titik potong di mana garis H itu titik potong melalui titik asal ya.
pasti mungkin kenanya begini ya, titik asalnya ini sama di sini. Artinya pasti kena melalui 2 titik. Terus ketika kurvanya melalui 2 titik, maka kita pakai bentuk diskriminan ya, bentuk diskriminan. Akan tetapi dalam hal ini kita pakai saja untuk mencari nilai M-nya, kita melalui atau kita menggunakan yang ini. Jumlah X-nya adalah 10. Nah, artinya apa? Bentuk persamaan kuadratnya ini kan melalui 2 titik, artinya ada suatu titik X1 dengan titik X2. Artinya ketika kita jumlah, yaitu X1 ditambah dengan X2, itu nilainya adalah 10. Gitu teman-teman. Nah, sekarang X1 tambah X2 kan rumusnya apa teman-teman? Ya, min B per 2A. Sorry, min B per A. Min B per A. Nah, hasilnya 10. Nah, kemudian kita masukkan B-nya adalah yang ini kan? Ya, yang ini. Berarti ketemu minus ini nanti jadi positif sih, tapi saya tulis aja dulu min 2 kurang 2M. Oke, ya dibagi dengan 3. Nah, nilainya adalah 10. Oke, selanjutnya kita sederhanakan. Ini jadi positif, kemudian 2 dikurang ditambah ya, 2M sama dengan 30. Oke, paham ya teman-teman? Iya. Langkah selanjutnya 2M ini harus 28 ya, atau kurangi sih 30 kurang 2 ya. Maka M-nya yang memenuhi adalah ya 28 bagi 2, 14. Maka jawabannya adalah delta. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba bahas nomor 2. Oke. Diketahui sebuah barisan 3/2, 3/4, 9/8, 15/16, dan seterusnya. Jumlah 10 suku pertama dari barisan tersebut adalah. Nah, dari barisan ini kita nggak tahu ya, dari soalnya ini apakah geometri ataukah aritmetika ataukah barisan yang lainnya ya, karena barisan itu kan banyak jenisnya juga teman-teman. Nah, untuk menentukan ini kita coba uraikannya gini. Saya langsung ya, 3/2 itu kan bisa kita tulis 1 ditambah 1/2 gitu ya. Nah, ini anggap satu kesatuan dulu nih. Kemudian ditambah ya, karena kan pertanyaannya kan jumlah 10 suku ya, jadi kita pakai tambah saja ya. Terus 3/4 itu bisa kita tulis 1 dikurangi ya, 1 dikurangi 1/4. Nah, ini kan kalau kita hitung itu kan 3/4 ya, ditambah lagi. Nah, 9/8 ya tentunya 1 ditambah ya, 1/8. Nah, ini kan hasilnya 9/8 ditambah lagi. Nah, 15/16 tentunya dikurang ya, 1 kurang 1/16. Nah, dan seterusnya ini kan ya, sampainya penambahan di U10. Oke, ada di sini teman-teman, yaitu 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Artinya satunya itu ada 10 ya, 1 kali 10 saja ya, atau 10. Nah, 10 ditambah 1/2. Nah, ini saya pakai kurung saja bagian yang di sini, dikurangi 1/4 ditambah 1/8 dikurangi 1/16 ditambah dan seterusnya ya. Ini mungkin kalau saya tambah ini 1/32 ya. Ya, dikurangi dan seterusnya sampai di U10 itu. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan barisan yang ini teman-teman, barisan yang di dalam kurung. Nah, barisan yang ini itu ternyata barisannya aritmetika ya, barisannya geometri ternyata. Nah, ini barisan ya geometri. Oke.
Nah, barisan geometri ini ternyata A-nya adalah 1/2, sedangkan R-nya adalah minus 1/2. Nah, paham ya? Nah, sekarang kita cari aja nih untuk barisan geometrinya ini, untuk penjumlahan 10 suku pertama ini. Artinya S10-nya itu sama dengan, untuk rumusnya teman-teman hafal enggak ya? Mungkin karena tidak terlalu menguasai, mungkin karena banyak materinya matematika, saya ingatkan lagi. Untuk barisan geometri, Sn yang dicari sama dengan A dikali dengan R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan 1 kurang R kurang 1. Nah, ini barisannya atau rumusnya teman-teman, ketika R-nya itu lebih dari, atau rasionya itu ya lebih dari 1. Nah, sedangkan yang di sini R-nya adalah kurang dari 1 kan, atau bahkan dia negatif. Maka Sn-nya yang satunya lagi ya itu A dalam kurung 1 dikurang R 1 kurang R pangkat N dibagi dengan 1 kurang R, di mana R-nya di sini yaitu min 1 berada di antara min 1, R, dan 1. Tapi R-nya tidak boleh 0. Gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang yang kita gunakan adalah yang rumus ini. Oke, saya hitung ya. Sekarang kita cari S10. S10 sama dengan ya, suku pertama 1/2 dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N, R-nya min setengah ya, min 1/2 pangkat 10 dibagi dengan ya 1 dikurangi kurung min 1/2. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, sama dengan saya hitung 1/2 kurung 1 dikurang. Nah, ini kan negatif teman-teman, karena pangkatnya genap maka negatifnya hilang, berarti jadinya 1/2, tapi tetap pangkat 10. Oke, dibagi dengan ini jadinya positif, berarti 1 ditambah setengah itu kan 3/2. Oke, kemudian ini kita coret, sisa 3 berarti 1/3 ya, berarti 1/3 kurung 1 dikurangi 2, ya 1/2 itu kan 2 pangkat min 1 teman-teman ya. Nah, kemudian pangkatnya min 1 dikali lagi dengan 10, maka min 1 kali 10 berarti min 10. Nah, mungkin bentuknya kita biar akhir sampai di sini. Nah, untuk hasil akhirnya penjumlahan total keseluruhannya ini itu sama dengan, jadi ini aja ya. Jadi hasil ya sama dengan ya 10 ditambah dengan ya 1 dikurang 2 pangkat min 10 dibagi dengan 3. Kita cek di opsinya, jawabannya adalah alfa. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan nomor 2. Oke, kita lanjut sekarang teman-teman, nomor 3. Jika diketahui X dan Y adalah bilangan real dengan X lebih besar 1 dan Y lebih besar 0. Oke, jika X kali Y-nya sama dengan X berpangkat Y dan X dibagi Y sama dengan X pangkatnya 5Y, maka X kuadrat tambah 3Y sama dengan berapa? Nah, ini biasanya materinya materi aljabar ya, atau materi eksponensial. Oke, kita coba langkah-langkahnya bagaimana atau cara menjawabnya. Nah, gini. Langkah pertama, saya kalikan dulu antara yang ini dengan ini. Ya, tinggal dikali saja coba. X kali Y ya. Oke, dikalikan lagi dengan X per Y. Gitu kan, akan sama dengan ya hasilnya dikali X kali berpangkat Y, kita kali dengan X berpangkat 5Y. Nah, gitu teman-teman. Ini kali ya. Oke, tentunya ini kan habis ya.
untuk nilai y-nya. Berarti sisanya x kuadrat ya. Maka x kuadrat itu akan sama dengan ya y. Ini kan kalau dia kali teman-teman, baru basisnya atau di bawahnya sama, basisnya sama, maka pangkatnya dijumlah, berarti y ditambah dihilangkan dulu y-nya, masih dalam bentuk berpangkat ya. X berpangkat y ditambah 5y. Nah, gitu teman-teman. Nah, kita ambil pangkatnya, karena sama bawahnya atau basisnya, maka 2 akan sama dengan, nah, y tambah 5y itu kan 6y. Berarti diperoleh y-nya 3 ya. Sepertiga. Atau 2/6 itu kan nilai y. Berarti kita dapat y sama dengan 1/3. Oke ya, paham ya? Nah, langkah selanjutnya saya pakai persamaan ke ini atau yang ke ini ya. Saya ganti y-nya sepertiga, berarti x kali dengan sepertiga akan sama dengan x berpangkat sepertiga. Oke, paham ya? Nah, tentunya di sini x per 3 dibagi x bagi 3 sama dengan kalau x pangkatnya ini sepertiga, itu jadinya akar ya. Ya, x-nya di sini jadinya akar 3 ya, akar pangkat 3 dari x, atau saya biarkan saja dulu, nggak apa-apa, pangkat sepertiga saja. Nah, langkah selanjutnya gimana? Yang ini teman-teman, yang ini kita kali silang, yaitu x akan sama dengan ya 3 kali x pangkat 1/3. Oke, paham ya seperti ini teman-teman? Nah, untuk langkah selanjutnya nih, sama-sama x ini ya saya gabungkan. Artinya gini, x dibagi dengan x pangkat sepertiga itu kan jadinya 3. Oke, paham ya konsepnya teman-teman? Kan ini kan saya jadikan bagi. Nah, tentunya ini karena sama basisnya, ini kan pangkat 1. Kemudian pembagian ya tentunya dikurangi, yaitu x berpangkat 1 dikurangi 1/3 akan sama dengan 3. Oke, paham ya teman-teman? Oke, saya sambung di sini. Nah, kita sederhanakan yang ini. Jadinya adalah x berpangkat 2/3 sama dengan 3. Oke. Nah, x-nya berapa? X sama dengan, berarti ini kita pindahkan ya. Kita pakai x kuadrat lah. X kuadrat jadi sepertiganya ini kita biarkan, atau logikanya gini teman-teman, 2 berpangkat lagi 1/3 gitu teman-teman ya, jadi sama dengan 3. Kebetulan x kuadrat ini yang ditanyakan. Oke, jadinya x kuadrat sama dengan, karena ini pangkat sepertiga, pindah jadi pangkat 3, jadi 3/3. Seperti itu teman-teman. Artinya jadinya 27. Nah, x kuadratnya 27. Kita kembali ke pertanyaan. X kuadrat ditambah dengan 3y akan sama dengan 27 ya, ditambah dengan 3 kali ya sepertiga. Karena nilai y-nya kan sepertiga teman-teman. Berarti ini 27 tambah ini coret sisa 1, berarti 28. Opsinya jawabannya B. Oke, seperti itu ya teman-teman pembahasannya. Oke, kita lanjut nomor 4. Hasil perkalian dari nilai-nilai x yang memenuhi x kuadrat dibagi 10.000. Ini 10.000 sih harusnya ya. Sama dengan 10.000 dibagi x kuadrat ya dikali 10 log x kurang 8. Pertanyaannya adalah hasil kali nilai-nilai x-nya ya. Kalau dia mungkin x1 x2 berarti hasil kali x1 kali x2. Oke, seperti itu ya. Oke, langkah pertama tentunya kita sederhanakan dulu ya, kayaknya mungkin agak sedikit panjang ya soalnya dulu ya. X kuadrat dibagi dengan 10.000. Oke, 10.000 sama dengan 10.000
dibagi dengan ya X kuadrat, kemudian dikali dengan 10 log X, baru dikurang 8. Oh, berpangkat ya, sorry, pangkatnya ini, pangkatnya 10 log X ya, baru dikurang 8. Oke. Tentunya kita kali silang ya X kuadrat dengan yang ini ya, berarti jadinya X kuadrat dikali dengan X kuadrat juga berpangkat ini 10 log X kurang 8 akan sama dengan, nah ini juga kita kali silang ya, karena 10.000 itu kan 10 pangkat 4 ya. Nah yang satunya juga 10 pangkat 4. Oke, nah yang ini karena sama X nya kita jumlahkan saja, jadinya berpangkat 2 ditambah gitu ya, 2 ditambah 2 kurung 10 log X kurang 8 sama dengan 10 pangkat 8. Oke, karena ini ada X nya di atas di sini, tentunya kita turunkan. Caranya ambil log ya, yaitu log X berpangkat 2 ditambah 2 kurung ya 10 log X kurang 8 sama dengan log 10 pangkat 8. Oke, saya sambung di sini. Nah, langkah selanjutnya ini tentunya jadi turun ke bawah ya. Turun ke bawah jadi pengali dia ya. Jadinya 2 log, sorry, oh iya, hitung jumlahnya 2 tambah min 8 itu kan negatif 6 ya, jadinya berarti 2 tambah ya 2 log 2 kali 10 log X, jadinya dikurang 6. Nah kita kalikan dengan log, ini basisnya bisa kita ambil 10 aja ya, sebenarnya dia basisnya 10 sih kalau nggak ada ya, 10 log X. Oke, sama dengan, nah yang kita ambil di sini adalah 10 log 10, yaitu 8 saja kita ambil. Oke, sekarang kita kali masuk, yaitu 2 kali 10 log X. Ini ada pangkat 2 nya jadinya ya, 10 log X ini nantinya berpangkat 2 jadinya, dikurangi 6 kali 10 log X ya, sama dengan 8. Nah kita misalkan ini berbentuk persamaan kuadrat jadinya teman-teman ya. Kita pakai misalkan dia, bagi 2 dulu, berarti jadinya kalau dibagi 2 10 log X kuadrat, ini kan satu kesatuan begini, kuadrat dikurangi, ini bagi 2 dapatnya 3 kali 10 log X. Ini saya kurangi saja, pindah, berarti bagi 2 jadi 4 sama dengan 0. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Kemudian kita faktorkan ya. Ini kalau pemfaktorannya dikali ya, kalau dikali menghasilkan negatif 4 di jumlah negatif 3, berarti 10 log 3, berarti 3 dan 1 ya, 10 log X, 10 log X kurang 1 dan 4 mungkin ya, kita cek dulu. 10 log 10 log X kurang 4 sama dengan 0. Nah di sini ternyata hasil kalinya adalah negatif 4 dan hasil jumlahnya minus 3, berarti ini harusnya plus 1 di sini.
Oke, ini sebenarnya materi di persamaan kuadrat. Teman-teman harus kembali menguasai lagi kembali tentang memfaktorkan dari persamaan kuadrat. Oke, jadinya yang di sini 10 log X sama dengan min 1 dan 10 log X sama dengan 4. Oke, untuk menghasilkan nilainya yang di sini yaitu kita ambil lognya, yaitu 10 log X ya akan sama dengan 10 log 10 juga, tapi berpangkat min 1 gitu teman-teman, sehingga coret lognya. Nah sisanya X sama dengan 10 pangkat min 1 gitu ya. Yang kedua ya, yang ini 10 log X sama dengan ya 10 log 10 pangkat 4. Nah, sehingga X-nya yang diambil di sini adalah ya 10 pangkat 4 itu. Atau kita ambil 10.000 ya, atau kita ambil biarkan 10 pangkat 4 saja. Oke, yang ini adalah X2, yang ini adalah X1. Oke, paham ya teman-teman? Nah, sekarang untuk hasil kalinya X1 kali X2 berarti X1 kali dengan X2 itu sama dengan ya 10 berpangkat min 1 dikali dengan 10 berpangkat 4. Nah hasilnya berapa ini teman-teman? Ya 10 pangkat 3 atau 10.000 ya, 1000. Oke, apa jawabannya? B, dapat ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk pembahasan saya 4 nomor. Saya akhiri, kita ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.